Saudara, sebenarnya Al-Fajir datang di sini untuk mengambil berkah, intifa, manfaat dari para guru kita bersama Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Akan tetapi beliau memerintahkan kepada Al-Fajir untuk menyampaikan, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan kepada segenap hadirin hadirat yang hadir pada malam yang mulia ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksud ikutilah aku adalah mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Jika kita mengaku cinta kepada Allah, jika kita mengaku sayang kepada Allah, jika ingin kita diridhai oleh Allah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti dan setia berada di jalannya dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, di hadapan kita ada salah satu guru kita bersama di antara sekian banyak guru-guru kita, yang mana beliau telah menyatakan kesetiaannya, mengatakan pengorbanannya, mengatakan kecintaannya khususnya kepada kakek beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saudara-saudara telah banyak kita lihat baik dengan mata kita dan kita mendengar dengan pendengaran kita bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana beliau diintimidasi, bagaimana beliau dikriminalisasi, dan juga guru-guru kita, imam besar kita telah menunjukkan bagaimana kesetiaannya, bagaimana kecintaannya kepada ajaran datuknya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan, bagaimana perjuangan beliau kita ambil, bagaimana pelajaran dari kisah-kisah perjuangan beliau, kisah-kisah daripada semangat beliau. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Wahai Muhammad, telah kuceritakan kepadamu kisah-kisah para nabi, cerita-cerita para rasul agar meneguhkan hatimu, agar menguatkan hatimu wahai Muhammad. Saudara-saudara, jika hatinya Nabi Muhammad Allah perdengarkan daripada cerita-cerita bagaimana perjuangan-perjuangan para anbiya, perjuangan-perjuangan para asfiya, perjuangan-perjuangan para rasul, bagaimana di dalam menegakkan agama Islam tidak ada yang gampang, tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah di dalam memperjuangkan ini agama. Penuh air mata, penuh darah, penuh keringat, siap dicaci, siap dikriminalisasi, siap dibungkam, siap harus diancam dengan pembunuhan. Saudara-saudara, jika Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin, beliau saudara-saudara dikuatkan hatinya dengan cerita-cerita orang saleh, maka saudara-saudara di hadapan kita telah ada darah dagingnya tutup baginda Nabi Muhammad yang beliau telah menunjukkan pengorbanannya, yang mana beliau telah membuktikan pengorbanannya demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi negara. Beliau tidak peduli namanya dihina, beliau tidak peduli namanya dicaci maki. Saudara-saudara, jangankan pecinta, musuh-musuh Islam mengenal nama beliau. Siapakah nama beliau? Ada dua sosok yang ditakuti orang munafik, yang ditakuti orang kafir, Al-Habib Bahar dan imam besar kita Al-Habib Rizik bin Hisham. Karena itu, kepada segenap kaum muslimin yang ada di Cianjur, kuatkan imanmu, mantapkan langkahmu jika kamu ingin diakui sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergeser. Ingat wasiat guru kita. Saya hanya menyampaikan wasiat guru kita bersama. Sir wala takif, saudara-saudara. Sir wala takif. Itu yang saya pendam sampai saat ini. Itu yang saya tanamkan dalam hati saya. Saudara-saudara,
memang beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu kami pernah jadi alumni, saudara-saudara. Alumni dalam tahanan, apakah itu akan menyurutkan semangat dakwah kami? Tidak, karena kami dididik oleh guru kami. Jangan menyerah, jangan bermental kelompok. Karena itu saudara-saudara, kami ajak kepada segenap warga dan seluruh kaum muslimin, apapun rintangannya, apapun masalahnya, ingat Allah bersama kita, Nabi bersama kita, orang saleh bersama kita. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan terakhir, saudara-saudara, yang kedua, di dalam kitab dijelaskan Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahlil Bait. Di situ ada sebuah hadis, dan di dalam kitab-kitab yang lain seperti Asy-Syahrul Mu'abbad li Ali Muhammad, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man mata ala bughdi ali Muhammad da'a yaumal qiyamah maktub baina ainaihi aisun min rahmatillah. Barang siapa yang benci, jangankan sampai menjarakan, saudara, benci terlintas, gak suka sama keluarga Nabi Muhammad, da'a yaumal qiyamah, orang tersebut akan datang di hari kiamat tercatat di antara kedua keningnya. Apa yang tercatat? Aisun min rahmatillah, putus dari rahmat Allah, saudara-saudara. Karena itu, jika kamu tidak bisa menyampaikan kebenaran, maka setidaknya kamu jangan berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi kebenaran. Jika kamu tidak bisa berdiri di barisan pecinta para ulama dan dzurriyyahnya Nabi Muhammad, maka setidaknya kamu jangan berdiri di hadapan barisan orang-orang yang membenci keluarganya Nabi Muhammad. Terakhir juga ada satu makalah dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Di dalam kalamnya beliau mengatakan, illam tastati' qaulal haqq fala tusaffit lil batil. Jika kamu tidak bisa untuk menyampaikan kebenaran, maka jangan sekali-kali kamu bertepuk tangan untuk membela atau mendukung kemungkaran. Karena itu, pada momentum yang mulia ini, dihadiri guru kita yang mulia ini, pada acara Istighatsah Kubra PHB pecinta Habib Bahar, kami mengajak kepada segenap kaum muslimin, khususnya anak-anak PHB, anak-anak front persaudaraan Islam, yuk mari perjuangkan Islam, yuk mari perkuat persatuan Islam. Jangan pernah berhenti, apapun resikonya, mengancam mau dibunuh. Saudara-saudara, guru kita telah menyampaikan ancaman mereka, jangan jadikan air yang bisa mematikan, memadamkan semangat perjuanganmu. Tetapi saudara-saudara, ancaman musuh Islam, ancaman orang kafir, ancaman orang-orang munafik, jadikan mereka sebagai api yang membakar surga. Saya tanya kepada yang hadir, siap kita setia kepada imam besar kita Habib Rizik? Siap kita memperjuangkan Islam? Siap kita memperjuangkan agama? Yakin? Yakin? Kalau kata guru kita nanti dibunuh, saudara. Siap bangga? Siap bangga? Siap bangga? Kurang kencang, siap bangga? Siap bangga? Ayo warga Cianjur, siapa bangga? Siapa bangga? Diajak berantas kezaliman, siapa tidak? Diajak melawan kawan-kawan, siapa tidak? Nanti dibuang ke laut. Maju, maju, maju. Kurang kencang, maju, maju. Musuhnya rame, maju, maju. Musuhnya banyak, maju. Banyak senjatanya, maju, maju. Jika mereka menyerang kita dalam keadaan merangkak, kita akan menyerang mereka dalam keadaan berjalan. Kalau mereka menyerang kita dalam keadaan berjalan, kita akan lawan mereka sampai berlari. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Kita doakan mudah-mudahan dengan Istighatsah Kubra ini Allah jaga guru-guru kita semuanya.
Allah jaga ulama-ulama kita semuanya. Allah jaga kiai-kiai kita semuanya. Allah jaga habaib kita semuanya. Berkhusus guru kita, permata kita, pujaan hati kita, saudara kita doakan guru kita, Rabbi Ruhi Habib Bahar bin Ali bin Smith. Kita doakan semoga beliau sehat panjang umur, sehat panjang umur. Guru kita Habib Rizik sehat panjang umur, dijaga oleh Allah, dihancurkan musuh-musuhnya, dihancurkan pelaku kezaliman, dihancurkan pelaku kemungkaran. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai manusia biasa, ya, nikmati hidupmu seperti manusia biasa selayaknya. Dan jika kamu menasihati orang lain, nasihatilah orang yang menuju jalan taubah untuk semakin berkarya dalam hidupnya, bermanfaat lil maslahatil ummah secara ammah. Jangan justru orang yang menghamba sudah percaya sugesti betul kepadamu terus dengan ide-ide. Kelihatan kamu sopan gitu, tapi di hatimu saya tahu, mohon maaf, saya tahu bahwa di antara segelintir itu ada hubbul jah wariyasah, ada segelintir atau sedikit ya niat seperti itu. Dan jangan sampai ketika bertemu dengan sesama gawagis ya, para gus-gus kiai-kiai saja kamu terlihat santun ya, tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang pada level rendah ya, jangan anggap rendah itu. Angkatlah mereka setara, sejajar dengan Anda. Itu harusnya begitu. Harusnya. Jangan nanti kembali lagi ke zaman penjajah. Ya, merendahkan rakyat, merendahkan ummah. Ini sangat berbahaya karena nanti suatu saat akan mencetak budak-budak baru di negeri ini. Gus Kiai Buya ini berbahaya ketika beliau ini masih jadi muhibin, masih jadi pecinta habaib Ba'alawi. Berbahaya. Bahayanya lebih dahsyat dan hebat daripada corona. Corona 3 tahun, 4 tahun selesai. Tapi kalau bahaya doktrin, ratusan tahun. Contohnya kami sudah leher otot kami ini sampai kadang-kadang tegang ya. Masih banyak yang nyantol, belum sadar-sadar. Muhibinnya ini masih banyak yang terkontaminasi, terinfeksi ya racun doktrinnya Habib Ba'alawi. Ya ini, oleh sebab itu di Muhammad Iqdam atau Gus Iqdam, saya nasihati Anda, walaupun Anda itu ya muridnya Gus Kausar, Ploso itu sudah dikuasai Ba'alawi, Lirboyo sudah dikuasai Ba'alawi, tinggal mau melawan atau tidak orang-orang dalam sana. Kalau meniru Gus Toba, alhamdulillah, min duryati Gus Mi atau Mbah Hamim Jazuli bin Kiai Usman Jazuli, nggak masalah. Tapi kalau berbeda lagi ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, dimaafkan saya, mohon maaf, saya sekali sudah mohon maaf sebelumnya, di awalnya saya sudah mohon maaf. Ini hanya untuk mengingatkan saja, karena nanti jika antara Gus dan Gus kumpul, apa bedanya dengan habaib Ba'alawi muda-muda itu, perkumpulan orang-orang elit ya. Jadi agama ini akan dikotak-kotak. Wah, ini kumpulan wong hebat-hebat, wong terkenal, gus-gus, gawagis, kuyaha. Akhirnya apa? Masyarakat ini terabaikan. Terus masyarakat atau umat atau jamaat atau murid atau santri ini nasibnya seperti apa? Ya rendah. Ketika Gus Kiainya dipegang oleh para Habib Ba'alawi, otomatis pengikut di bawahnya mengikuti pimpinannya. Oleh sebab itu yang ada di Blora ini sebenarnya sudah banyak yang sadar. Cuma sisa-sisa saja masih sulit membedakan mana yang muhibin, mana yang murni kultur NU. Kiai guru ngaji, wis pokoknya salawatan apik ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuma yang akhirnya gara-gara buktinya tawasul itu tadi, tawasul itu tadi. Nah ya, tawasul kepada itu kan acara apa ya? Kirim doa
yang babat desa kan ya. Ya seharusnya dikirimi ya Wali Songo. Lalu menurun sampai man fataha hadhil qaryah di Sopo, Jatirejo, misalkan Sopo Mbah Sopo, kan begitu. Lalu leluhur desa situ yang berjasa babat alas, ya, memberi nama desa tersebut. Bukan ya itu, tapi jangan lupa Wali Songo Aulia Utis Afil Jawa Nuswantoro. Itu yang paling penting, kualat dengan Wali Songo. Ini era kebangkitan Wali Songo kok mau ditinggalkan begitu saja, diremehkan, malah berkiblat ke wali-wali yang tidak asli dari Hadrami sana. Itu bagaimana? Jadi tawasul kepada Ubaidillah dan Fakih Muqaddam, akhirnya jamaahnya dikabulkan, ambruk. Ya ambruk, ya saya tidak nyukurno, nanti dikira hati saya ini tidak baik, murni, suci, enggak. Cuma ya saya sesalkan itu. Semoga saja tidak ambruk. Harusnya itu sudah dikuatkan, wong musim hujan itu kan harus diantisipasi lah ya. Mosok ya panggung yang begitu kuatnya kok iso ambruk. Kayu ini enggak apa, itu besi loh ya. Kayak iso ambruk itu loh ya. Nampung air ya enggak mungkin lah, semua kan sudah diantisipasi lah. Ya inilah peringatan, enggak ada angin, hanya hujan, ya hujannya enggak terlalu deras. Kok bisa ambruk seperti itu? Lah ini peringatan ringan ya. Dari guru saya menyampaikan ke saya bahwa itu peringatan ringan dulu. Ada yang di panggung mati langsung seorang kiai ketika membenci perjuangan pembela wali, akhirnya dicabut nyawanya. Ada yang muhibin kelas akut dari Pasuruan, Kejayan datang ke Solo, meninggal dunia di sana. Ada yang benar-benar membela Ba'alawi sampai mati, betul sampai mati juga. Lah, ini sebagai bukti peringatan dini agar kita berhati-hati. Dengan bela Ba'alawi itu siapa mereka sebenarnya ini, gitu loh. Tak cari tahu biografinya, sejarah manakibnya. Lawang wasilah menyebut namanya kok nggak tahu sosoknya itu bagaimana. Jadi oleh sebab itu tanggalkan Rotib Al-Haddad, Wirdus Sakron, hizib karya-karya Ba'alawi. Simtud Duror itu juga tinggalkan saja, ganti ke Berzanji. Berzanjinan dibaan Syarofil Anaman Nadoman Azaban, cukup itu ya. Jadi penting bagi semua warga NU. Ini hampir 30 menit ya. Ini sengaja tidak berat-berat materinya. Ini enteng-enteng saja. Insya Allah live yang akan datang kita kasih kitab berikut manuskripnya. Nanti selang-seling ya, agar tidak tegang-tegang betul ya. Karena nanti kalau saya menyampaikan kitab atau manuskrip kalah, biasanya itu 50 menit jenengan yang kalah. Cuma jenengan kena berapa menit itu. Jadi ini sengaja 30 menit ini kami akhiri untuk berinteraksi dengan panjenengan semua. Intinya tawasul kepada Imam Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi, Al-Fakih Muqaddam dan seterusnya itu tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Karena jelas mereka itu adalah kelompok pendusta yang berbohong tapi mengarang kitab yang sebegitu banyaknya, merubah-rubah sejarah sejak dari tanah leluhurnya. Padahal di Hadramaut, di Yaman sana itu juga ditolak, diakui bukan orang asli sana. Lalu membuat satu catatan-catatan internal mereka yang paling kuat mendominasi itu di sini, di Indonesia. Karena orang Indonesia ini banyak yang lugu-lugu, polos, lucu-lucu. Hampir sama seperti ketika belum mampunya orang Indonesia untuk menerima perbedaan. Apalagi semisal judi misalkan ya, judi Marsik misalkan, Malaysia misalkan, Singapura misalkan. Dulu pernah tahun 80-an ada SDSB. Sebenarnya kalau disikapi dengan arif dan bijaksana, adu nasib itu sebenarnya ya dosa ya, tapi
dosanya tidak lebih dalam lagi. Tapi di sini akhirnya malah justru memuja-muja tempat-tempat keramat, ngeramesi, mimpi, ada orang tabrakan diramesi, ada tafsir 1001 mimpi itu. Mimpi judi itu loh, nomor Marsik Malaysia, Singapura. Ya, kalau di sana itu ya nggak ada, ya murni di Texas ya, di Hong Kong ya, di Kowloon ya, itu ya orang ngadu nasib biasa. Tapi kalau orang Indonesia kan penerimanya beda, langsung dukun laris di mana-mana. Ya. Batu-batu besar, pohon-pohon besar itu mengalami pemujaan besar-besaran di Indonesia. Ya itulah sama seperti Pak Alawi ini. Pak Alawi ini tidak laku di negara selain Indonesia. Di Malaysia saja sudah banyak yang menolaknya, kok nggak laku. Di Indonesia, di Jawa ini khususnya, sama Kalimantan yang nemen. Kalimantan sama Jawa itu nemen, ya, dibodohi, mudah ditipui gitu, oleh mereka. Nah, inilah kewajiban para ulama untuk menyampaikan kepada seluruh umat Indonesia, umat manusia, atau khususnya umat Islam Indonesia.